Shalom, apa kabar sahabat Oase Rohani Katolik? Kita berjumpa kembali dalam siaran Oase Rohani Katolik hari ini. Dan berbahagia sekali karena hari ini kita semua ditemani oleh Romo Fransiskus Saverius Sudarmanto SX atau yang kita kenal akrab dengan sapaan Romo Sudar. Saya Bernadette Marita akan menemani Romo Sudar dan Anda semua sampai di penghujung acara nanti. Marilah sekarang kita sapa Romo Sudar yang sudah berada di sini untuk Anda. Salam damai Romo. Salam damai Mbak Marita, apa kabar? Baik Romo. Romo sehat? Puji Tuhan, saya sehat walafiat. Terima kasih. Puji Tuhan Romo. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita awali jumpa kita dengan doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Romo Sudar. Baik para sahabat rohani, Oase Rohani Katolik, dimanapun Anda berada, mari kita mengawali pertemuan ini, renungan ini dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas segala anugerah-anugerah-Mu, sehingga kami Kau perkenankan untuk senantiasa beraktivitas menjalankan kehendak-Mu dalam harian hidup kami. Saat ini kami hendak mendengarkan sabda Putra-Mu dalam kitab suci. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk membimbing, menerangi budi dan hati kami. Bantulah kami untuk memahami sabda Putra-Mu dengan baik, menerima dan mengimaninya, sehingga dapat kami wujudkan dalam hidup kami setiap hari bersama saudara-saudari kami terkasih. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, antifon pembuka kita untuk hari ini adalah bersorak-soralah dan bersukarialah, sebab aku sungguh datang dan akan tinggal di tengah-tengahmu. Bacaan hari ini diambil dari kitab Pengkhotbah bab 11 ayat 9 sampai bab 12 ayat 8. Bersukarialah, hai para pemuda, dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bergembira pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hati dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini, Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, karena masa muda dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tiada kesenangan bagiku di dalamnya. Sebelum matahari dan terang bulan, bintang-bintang menjadi gelap, dan awan-awan datang kembali sudah hujan, pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar, dan orang-orang kuat membungkuk, dan wanita-wanita penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya, dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur. Sebelum pintu-pintu di tepi jalan tertutup dan bunyi penggilingan menjadi lemah dan suara menjadi seperti kicauan burung dan semua penyanyi wanita tunduk. Sebelum orang menjadi takut berdiri di ketinggian dan ketakutan ada di jalan, sebelum pohon badam berbunga dan belalang menyeret dirinya dengan susah payah, dan nafsu makan tak dapat dibangkitkan lagi karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal.
dan peratap-peratap berkeliaran di jalan sebelum rantai perak diputuskan dan pelita emas dipecahkan, sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air dan roda timba dirusakkan di atas sumur, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Kesia-siaan atas kesia-siaan, kata pengkhotbah. Segala sesuatu adalah kesia-siaan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita tanggapi sabda Tuhan dengan mazmur tanggapan. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan bagi kami turun-temurun. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan bagi kami turun-temurun. Engkau mengembalikan manusia kepada debu, hanya dengan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, atau seperti satu giliran jaga di waktu malam. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan bagi kami turun-temurun. Engkau menghanyutkan manusia seperti orang mimpi, seperti rumput yang bertumbuh, di waktu pagi tumbuh dan berkembang, di waktu petang sudah lisut dan layu. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan bagi kami turun-temurun. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan bagi kami turun-temurun. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita sepanjang hayat. Kiranya kemurahan Tuhan melimpah atas kami. Teguhkanlah perbuatan tangan kami, ya perbuatan tangan kami, teguhkanlah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan bagi kami turun-temurun. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita simak bersama bacaan Injil yang diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 43b sampai 45 yang akan disampaikan oleh Romo Sudar untuk kita semua. Haleluya, 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 haleluya. Penebus kita Yesus Kristus telah membinasakan maut dan menerangi hidup dengan Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Semua orang heran karena segala yang dilakukan Yesus. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, dengarkanlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya. Dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepada Yesus.
Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah kita menyimak firman-firman Tuhan pada hari ini, marilah kita simak bersama permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Sudar untuk kita semua. Silahkan Romo. Baik, Mbak Marita. Ya, bacaan-bacaan yang kita dengarkan hari ini merupakan bacaan yang barangkali tidak mudah ya untuk dimengerti. Seperti di dalam Injil tadi itu sendiri, para murid dikatakan sulit memahami, sulit mengerti. Mungkin kita bisa lihat apa sebenarnya yang menjadi latar belakang. Ya, di dalam bacaan Injil hari ini ya dikatakan tentang Yesus yang menyampaikan kepada para murid tentang apa yang akan terjadi pada dia, yaitu bahwa dia mengatakan anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Itu adalah semacam pemberitahuan Yesus, yang memang pemberitahuan Yesus kepada para murid tentang penderitaan yang akan dia jalani, akan dia terima. Yang dalam peristiwa-peristiwa sebelumnya itu tak terbayangkan. Di awal Injil tadi dikatakan bahwa orang-orang banyak itu terheran-heran atau terkagum-kagum atau terpesona dengan sosok Yesus yang luar biasa memang. Luar biasa karena apa? Karena ajaran-ajarannya yang penuh kebijaksanaan, ya, ajaran-ajarannya yang luar biasa. Kemudian juga kuasa-kuasa mukjizat yang telah dia buat dengan berbagai macam perbuatan mukjizat yang dia lakukan. Dan itu kan tentu saja membuat orang, wah ini luar biasa. Seperti pengakuan Petrus sebelumnya yang mengatakan bahwa engkau adalah Mesias. Dan gambaran Mesias oleh para murid dan orang-orang pada waktu itu adalah gambaran yang memang sebagaimana telah mereka lihat selama ini Yesus yang berbicara dengan kebijaksanaan yang luar biasa, pengajaran-pengajaran yang membuat mereka benar-benar merasa ini masa yang telah hadir, masa penuh harapan, dan juga penyembuhan-penyembuhan yang telah dilakukannya, mukjizat-mukjizat yang lainnya juga. Maka ya, semua itu adalah sesuatu yang sangat masuk akal, masuk di hati dan budi umat atau kebanyakan orang pada waktu itu, termasuk para murid. Tetapi itulah yang Yesus tidak ingin hal itu nanti disalahpahami, dan dia mau juga memberi satu pandangan yang utuh mengenai misi dia, ya, mengenai perutusan dia yang harus ditempuh dengan perjuangan, dengan penderitaan, bahkan nanti wafat di salib, yang tentu saja itu di luar bayangan orang banyak, termasuk para murid. Sehingga ketika semua sedang terheran-heran begitu, Yesus mengawali berita tentang atau melengkapi tentang siapa dirinya sesungguhnya itu dengan kata-kata yang cukup menarik perhatian atau meminta perhatian mereka, yaitu dengarkanlah dan camkanlah, anak manusia akan diserahkan
kepada tangan manusia. Artinya, benar, aku hadir di tengah-tengahmu dengan segala yang telah kulakukan, menjadi kayak gambaran Mesias yang penuh dengan kemenangan, Mesias dengan penuh prestasi, gitu ya, kesuksesan semacam itu, yang itu adalah impian semua para murid dan orang banyak itu. Tapi ingat loh, perhatikan bahwa itu adalah benar, tetapi untuk sampai kepada kepenuhan kerajaan Tuhan, kebahagiaan yang memang menjadi janji Tuhan kepada umat manusia, tidak hanya di sana saja. Apa? Yaitu bahwa anak manusia harus menderita, harus bahkan nanti wafat di salib, dan dengan itu mereka akan diselamatkan secara utuh, secara penuh. Jadi bacaan-bacaan ini sebenarnya membantu kita semua untuk juga belajar atau memahami identitas Yesus yang penuh, identitas Yesus yang utuh, dan segi kemanusiaannya, segi perjuangan yang pada akhirnya berkonsekuensi pada penderitaan dengan penuh pengorbanan, penuh perjuangan, bahkan menderita itu sampai pada kematian di salib yang mengerikan itu adalah misi Dia, yang para murid akan diikut sertakan, yang kita semua akan diikut sertakan, yang kita semua akan diundang untuk ambil bagian, dan itulah yang sebenarnya ditakutkan oleh para murid, atau bahkan juga tidak diharapkan. Sehingga itu yang nanti sesudah Yesus mengatakan itu, para murid bahkan enggan bertanya. Dikatakan di sana bahwa para murid selain tidak mengerti itu, tidak memahami, jadi masih tersembunyi juga, tapi dari pihak mereka juga tidak ada semacam inisiatif ya kan, untuk bertanya. Malah dikatakan di dalam Injil tadi, mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu. Sebenarnya kalau kata-katanya sendiri ya bisa dimengerti, mudah dimengerti. Tetapi barangkali, dan begitulah, konsekuensinya yang tidak mudah dipahami, tidak mudah dimengerti, lalu ya daripada mencari persoalan, lebih baik seperti diam saja, nggak usahlah bertanya. Dan itu sebuah ketakutan juga memang yang dialami oleh para murid itu. Jangan sampai itu terjadi. Kita ingat ketika Petrus juga semacam dalam Injil yang lain, dia tidak ingin Mesias yang harus menderita itu terjadi dalam diri Yesus. Tapi Yesus mengatakan, enyahlah kamu iblis, ya, dikatakan di bagian Injil yang lain. Nah, oleh karena itu saya rasa ini sebuah ajakan bagi kita. Memang mengikuti Yesus itu perlu satu visi yang lengkap, visi yang utuh. Dia adalah Tuhan kita yang sungguh Allah, tapi juga Dia adalah Tuhan kita yang sungguh manusia, mau merasakan dan mengambil bagian dalam penderitaan kita untuk membawa kita kepada kebahagiaan yang sejati, sukacita yang sungguh-sungguh, sukacita surgawi yang kita semua rindukan, kita semua harapkan. Nah, itu nanti konsekuensinya kiranya adalah bagaimana kita dalam kehidupan sehari-hari harus siap untuk itu. Harus siap. Sebetulnya ini kan sebuah antisipasi ya bagi para murid yang Yesus sampaikan kepada mereka, supaya mereka
siap-siap loh, ini perjalanan kemuritan. Menjadi murid Yesus itu begini nanti. Dan itu akan satu proses ya, perjalanan iman para murid yang pelan-pelan gitu, sedikit demi sedikit memahami. Dalam kehidupan kita, saya rasa itu juga bagian dari bagaimana kita belajar menjadi murid-murid Tuhan. Mungkin nanti lebih lanjut kita bisa mengambil penerapannya dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen di zaman sekarang, dalam situasi yang tidak mudah ini juga. Mungkin untuk sementara itu. Terima kasih Romo. Romo, apa yang harus kita laksanakan untuk meneruskan misi Yesus di dunia, Romo? Ya, nah itu dia yang menjadi sebetulnya juga perhatian dari bacaan ini. Dalam menyampaikan Yesus menyampaikan pemberitahuan ini tentang apa yang akan dia alami, itunya yang harus kita lakukan adalah ya memang harus belajar pada Yesus sendiri. Dia yang telah menjadi Allah yang hadir di tengah-tengah kita dan masuk di dalam pergulatan perjuangan hidup kita. Nah, itulah yang harus kita pelajari, itu yang harus kita teladani. Dan dalam kehidupan kita, di dalam keluarga, di dalam tugas pelayanan kita, entah dimanapun kita punya pekerjaan atau pelayanan, itu hal yang kita perlu lakukan adalah belajar memahami dengan baik misi Yesus. Pertama-tama belajar mengetahui dengan baik. Lalu kemudian ya memang seperti itu tadi, tidak mudah. Tidak memahami, tidak mudah. Lebih-lebih kalau harus mengalami. Harus menjalaninya. Ya mungkin kalau dari segi teori kita bisa sudah paham juga. Tapi ketika kita harus berhadapan dengan pengalaman-pengalaman kesulitan, bahkan penderitaan di dalam hidup kita, nah itulah yang seringkali kita mulai protes. Itulah yang seringkali kita mulai menolak. Itulah yang seringkali kita akhirnya menjalani semuanya itu tidak dengan kerelaan hati atau dengan semangat pengorbanan, tetapi lalu seperti ya ini nasib yang jelek, ya kan? Aku harus mengalami persoalan ini, kesulitan itu, penderitaan ini, dan kalau kita tidak memahami dengan baik seperti apa yang diharapkan oleh Yesus, akhirnya kita menjadi umat yang ya mungkin banyak komplain, banyak mengeluh, banyak sebelum kita memahami keadaannya kita sudah banyak kritik di sana sini dan sebagainya, lalu kurang memahami rahasia yang tersembunyi itu tadi, misteri. Memang itu adalah kebijaksanaan ilahi yang harus kita minta dari Tuhan untuk bisa memahami itu, untuk bisa mengerti itu. Mengapa kita sebagai pengikut Yesus untuk sampai keselamatan perlu yang namanya penderitaan dan namanya perjuangan. Bukan sebagai pilihan, tapi sebagai konsekuensi dari upaya untuk memurnikan hidup, untuk menjernihkan hidup, untuk membuat hidup kita itu semakin layak, semakin pantas, dan juga semakin mengalami cinta, damai, kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, jadi itu berusaha memahami, tapi kemudian juga harus memohon memang kepada Roh Kudus yang adalah kehadiran Tuhan sebetulnya dalam kehidupan kita sendiri. Sudah nanti Yesus itu
menjalani semua itu, kemudian dia bangkit, kemudian dia mengutus Roh untuk mendampingi kita dalam perjalanan melaksanakan misi Yesus yang belum selesai, yang belum tuntas sampai nanti Tuhan datang untuk yang kedua kalinya, katakanlah itu yang menjadi janji Tuhan. Nah, sementara itu kita sudah tahu sebetulnya endingnya itu sudah jelas bahwa Tuhan akan melengkapi kita dengan kebahagiaan sempurna. Cuman itu misi itu belum selesai dan kita diundang, kita dipanggil, kita ingin diikut sertakan di dalam perjuangan Yesus itu. Saya kira itu ya, siap sedia Ibu ya. Kemudian menjadi makin paham dan dengan demikian juga akan bisa menerima, mengimani, lalu melaksanakan dalam ketekunan perjuangan, pengorbanan yang harus kita berikan, dan sembari menjalankan semua putusan dengan segala tantangannya itu, kita juga sudah sebenarnya mengalami sukacita itu dalam hati. Jadi murid Tuhan yang penuh semangat, sukacita, kendati tantangan, kendati kesulitan, penderitaan, kadang-kadang yang secara manusiawi sungguh berat, tak tertahankan, ya harus menangis, harus katakanlah menanggung kesakitan yang luar biasa dan sebagainya. Itu pengalaman-pengalaman kita para pemirsa, barangkali kalau mereka bisa sharing akan pengalaman perjuangan itu luar biasa. Gitu ya, Mbak Marita. Ya, terima kasih Romo. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita resapkan dalam hati sanubari permenungan yang disampaikan oleh Romo Sudar untuk kita semua. Dan kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Sahabat Oase Rohani Katolik, selamat berjumpa kembali di bagian kedua siaran Oase Rohani Katolik hari ini. Masih bersama Anda, Romo Fransiskus Saverius Darmanto SX dan saya Benerit Marita. Saya ingatkan kepada Anda yang mau bertanya, mengirimkan usul atau saran, dapat Anda kirim melalui alamat email kami ork2021@gmail.com atau melalui handphone melalui WA ke nomor 0818 0251 33438. Baiklah, kita kembali ke Romo Sudar untuk menyimak permenungan di bagian kedua. Romo, bisakah Romo mengulang sedikit di bagian pertama tadi agar para pendengar yang baru bergabung bisa menyimaknya, Romo? Baik, ya kita kembali ke sini. Jadi tadi Mbak Marita bertanya bagaimana kita bisa mengikuti atau melaksanakan misi Yesus itu dalam kehidupan kita. Misi Yesus yang secara utuh ya, yang kita dengarkan dalam bacaan-bacaan hari ini adalah ya, Dia adalah Tuhan dengan penuh kuasa dan kebijaksanaannya, tetapi juga mengingatkan para murid bahwa kita harus siap sebagaimana Yesus sendiri siap untuk diserahkan ke dalam tangan manusia menghadapi setiap tantangan hidup, kesulitan, bahkan penderitaan itu dengan keberanian dan dengan siap seperti itu. Nah, tadi atas pertanyaan itu memang saya kira apa yang mau disampaikan oleh Sabda Tuhan hari ini adalah suatu pemahaman yang utuh mengenai misi Yesus yang Dia jalankan, yang harus kita ikuti karena Tuhan mengundang kita untuk ambil bagian dalam misi Tuhan itu. Nah, yang dimaksud dengan misi yang utuh
atau bahkan ini berkaitan dengan identitas Yesus yang utuh, adalah dia sebagai Allah yang penuh kuasa, tapi juga sebagai mau menjadi manusia lemah bersama dengan kita untuk mendampingi kita, untuk bersama-sama dengan kita memperjuangkan keselamatan yang memang Tuhan sediakan bagi kita, tapi kita harus juga turut ambil bagian di dalamnya. Saya rasa bacaan pertama yang tadi kita dengarkan itu membantu juga kita untuk mempunyai satu cara pandang yang utuh, yang lengkap. Dalam bacaan pertama itu kan dari kitab Pengkhotbah, itu kan suatu pemahaman ya kepada orang muda. Orang muda dipahami sebagai masa dengan penuh kemudaan dan tentu saja jiwa gembira, sukacita dengan ya bersenang-senang bah begitu. Namanya juga masa muda sungguh senang, itu ada lagu seperti itu. Mau mengatakan bahwa ya itu adalah hidupnya orang muda. Tapi dalam khotbah tadi dikatakan ingatlah atau ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Atau ingatlah, kata pengkhotbah, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tiada kesenangan bagiku di dalamnya. Jadi ada momen dalam kehidupan kita ketika kita akan berhadapan dengan tantangan-tantangan yang secara manusiawi tidak menyenangkan, yang secara manusiawi tidak menggembirakan. Tapi ingat itu, akan ada loh masa semacam itu. Akan ada loh momen seperti itu dalam kehidupan kita. Dan tak seorang pun sebetulnya kalau dengan jujur mengatakan apakah ada masa-masa itu dalam kehidupanmu, masa sulit, masa penderitaan, masa katakanlah hari-hari malang, itu semua akan pasti mengatakan iya ada. Seandainya ada yang belum mengalami di antara para pemirsa ini semua serba oke, senang terus dan sebagainya, pengkhotbah ini mengingatkan kan, ingat loh akan ada saat-saat itu. Nah, itu adalah sebuah kebijaksanaan dalam melihat hidup ini, dan itu satu kebijaksanaan untuk melihat hidup secara seimbang. Ada saatnya memang kita menikmati semua dengan kekaguman kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, tapi pada saatnya kita dipanggil untuk menjalani saat-saat sulit itu, berjuang, berusaha, kadang-kadang kita harus benar-benar berkorban, dan itu tidak boleh kita jalani dalam keterpaksaan, dalam menjadi semacam beban yang akhirnya terpaksa menjalani itu sambil mengeluh setiap hari atau setiap waktu. Tidak. Makanya kita perlu memahami itu dengan baik. Jadi memang kata-kata dalam Injil tadi itu sangat penting ya. Ketika para murid tidak mengetahui dan bagi mereka itu tersembunyi sehingga mereka tidak bisa memahami. Salahnya adalah bahwa mereka tidak berani bertanya, tidak berani merenung, tidak berani juga meresapkan apa yang dikatakan Yesus itu, dan mungkin juga menengok pada pengalaman hidup mereka sendiri. Mereka tidak berani bertanya dengan maksud ya janganlah itu terjadi dalam kehidupan saya, tetapi itu ilusi, tapi itu tidak mungkin, tapi itu
kenyataannya tidak terjadi. Maka apa yang menjadi komitmen Yesus adalah untuk menjadi teladan tadi. Dia sendiri menjalani, menempuh perjuangan hidup itu sebagai contoh yang harus kita ikuti dengan memaknai bahwa penderitaan untuk mencapai kebahagiaan, untuk membawa manusia pada keselamatan itu bukan sebuah nasib, tapi sebuah konsekuensi dari memang itu semua adalah karena dosa-dosa kita, karena dosa-dosa manusia, ya, yang tidak bisa katakanlah dimurnikan dan dihapus tanpa perjuangan, tanpa penderitaan. Dan itu telah dilakukan sekali untuk selamanya oleh Yesus benar. Ketika dia menderita dan wafat di salib dan kita menikmati buah-buahnya. Tapi itu tadi, tidak otomatis serta-merta lalu kita tidak terlibat dalam perjuangan itu. Memang sebagaimana dialami oleh para murid ketika Yesus menderita, dalam penderitaan itu dia benar-benar katakanlah ditinggalkan sendirian oleh para murid yang lari meninggalkan dia, tapi tetap ada beberapa yang setia mengikutinya. Nah ini kesetiaan itu yang akan membawa kita kepada pemahaman yang lebih dalam, sehingga pada akhirnya kita akan menjadi pengikut Yesus yang ya seperti bacaan Mazmur tadi, tanggapan tadi ya, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan bagi kami. Ya, kita harus berserah kepada Tuhan untuk bisa memahami panggilan kita, termasuk misi yang menuntut pengorbanan kita. Itu memang sebenarnya benar. Kalau dengan usaha kita untuk memahami secara manusiawi tidak akan bisa. Tetapi dengan bantuan rahmat Allah, dengan datang kepada Tuhan, menjadikan dia sebagai tempat perteduhan bagi kita terus-menerus, lalu kita akan semakin hari semakin dimampukan untuk mengikuti dia dengan penuh semangat dan penuh dedikasi, kesetiaan, kendati tantangan, kesulitan. Saya mengingat akan banyak saudara-saudari mungkin di antara para pemirsa yang mengalami misteri perjuangan penderitaan itu. Ada yang sakit keras, ada yang mengalami masalah berbagai macam penyakit misalnya, atau juga kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam menjalankan tugas-tugas di perutusan, entah di pelayanan pemerintahan atau di masyarakat sendiri, keluarga pun. Nah, semua itu justru punya peran yang sangat penting bagi pemenuhan pemaknaan hidup kita, kebahagiaan yang kita cari, kedamaian yang kita dambakan. Bukan dengan menyingkirkan semua itu begitu saja, tetapi dengan juga melihat Tuhan yang berjalan bersama dengan kita, Tuhan yang dengan rendah hati ada di samping kita dan berjalan bersama kita. Dan dengan demikian sambil mengupayakan segala macam cara, juga melalui berbagai macam upaya untuk menghilangkan penderitaan, kesulitan hidup dari dunia ini. Tapi dalam proses itu kita tidak boleh melihat itu sebagai sesuatu yang sia-sia. Begitu, tapi itu adalah perjuangan yang penuh makna, panggilan hidup kita yang penuh dengan tawaran sukacita, kegembiraan. Maka
Ini kiranya pesan kita dari bacaan-bacaan yang kita dengarkan hari ini. Mari kita menjalankan misi bersama dengan Yesus dengan keberanian. Dasarnya apa? Dasarnya Tuhan menyertai kita, terus-menerus setia bersama kita, dan memang jaminannya itu sudah ada, bahwa Dia telah mulia karena telah menjalani semua itu, dan Dia telah dibangkitkan, dan kita akan diikut sertakan kalau kita setia dalam perjalanan perjuangan dan pengorbanan harian kita, yang kecil maupun yang besar, yang sederhana maupun yang kadang-kadang juga rumit. Tetapi jangan mengeluh, jangan putus asa, jangan juga kehilangan harapan, dan kita memang bersama gereja, bersama saudara-saudari seiman, berjalan bersama, menjalankan misi Yesus yang belum selesai, yang dipercayakan kepada gereja dan kepada kita semua, untuk sampai pada kepenuhan kebahagiaan bagi semua hadirnya kerajaan Tuhan di tengah-tengah kita. Ya, terima kasih Romo. Romo, bagaimana caranya kita bisa peka terhadap kehadiran Roh Kudus di dalam hidup kita, Romo? Ya, kepekaan itu sangat penting ya. Dan itu barangkali juga salah satu kesulitan yang kita hadapi setiap hari dengan semua keramaian yang kita hadapi, dan mengacu juga pada pengalaman Yesus ya, supaya kita menjadi PK ya memang kita perlu menenangkan diri, perlu menjadi berani untuk berhadapan satu lawan satu gitu ya dengan Tuhan dalam mungkin juga kesibukan dan persoalan hidup sehari-hari. Dan saya rasa ini adalah butuh keberanian juga, itu keberanian untuk mengambil waktu untuk ya katakanlah mengkonsentrasikan diri kepada perjumpaan dengan Tuhan di sela-sela kehidupan kita yang banyak tugas dan pekerjaan. Ya, itu memang tidak bisa tidak. Kita memang kalau tidak mampu menyediakan waktu untuk Tuhan, lalu akhirnya jadi tumpul ya, jadi tumpul seolah-olah semua itu begitu saja kesibukan menguasai kita tanpa kita lalu PK pada bimbingan Roh Kudus. Nah, ini memang kunci kepekaan tadi, kunci untuk akhirnya bisa mengarahkan hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan, rencana Tuhan, dan dengan membuka hati datang kepada Tuhan sebagai tempat perteduhan di tengah bukan hanya panasnya cuaca yang semakin berat ini kadang-kadang. Itu menjadi perteduhan hati dan budi kita di hadapan Tuhan. Dan kalau itu kita lakukan, tentu kita akan lebih mudah mendengar bisikan Roh Kudus, arahan Roh Kudus. Ini loh jangan kamu lakukan, inilah yang kamu harus pilih. Ambillah dengan berani, jangan ragu-ragu. Dan peneguhan-peneguhan dari Roh itu sebetulnya selalu mendampingi kita, menyertai kita. Ketika kita memang menyiapkan hati dan budi kita untuk sapaan-sapaan Roh. Dan itulah doa saat teduh, saat hening, perayaan Ekaristi, hening sejenak sebelum tidur, pemeriksaan batin, hal-hal semacam itu. Sesuatu yang sebetulnya bukan hal baru, adalah tradisi kehidupan hidup rohani yang sudah bertahun-tahun, berabad-abad
ribuan tahun bahkan, yang kadang-kadang mungkin terlupakan karena kita punya banyak pilihan lain. Tapi ingat, semua itu akan bisa membantu kita mengarahkan hidup. Kita tidak tunggang langgang dalam kehidupan kita tanpa arah, tapi dengan PK pada bimbingan Roh Kudus tadi, pada tuntunan Roh Kudus, lalu hidup kita jadi efektif ya. Misi kita bisa lebih tercapai melalui setiap aktivitas sederhana ataupun juga tanggung jawab besar yang dipercayakan kepada kita. Terima kasih Romo. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, dengan demikian usailah siaran Oase Rohani Katolik pada hari ini. Maka Romo Fransiskus Saverius Darmanto SX dan saya Benarit Marita mohon pamit dari ruang dengar Anda. Kami mengucapkan salam damai, tetap semangat dan tersenyum. Kita akan tutup jumpa kita dengan doa penutup dan berkat Tuhan melalui Romo Sudar. Silakan Romo. Baik para pemirsa Oase Rohani Katolik dimanapun Anda berada, mari kita menutup pertemuan ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur sekali lagi kepadamu. Engkau telah menyertai kami dalam merenungkan sabda Putramu. Kami berterima kasih atas pencerahan yang boleh kami terima berkat karunia Roh Kudus-Mu. Kami Engkau bimbing untuk semakin mampu menyerahkan diri kami kepadamu bersama dengan Yesus dalam menjalankan misi cinta kasih-Mu sehari-hari dengan kesetiaan. Meskipun kami harus mengalami tantangan, kesulitan, hambatan, penderitaan. Kami percaya bahwa ketika kami menjalani semua itu dengan rendah hati dan kesetiaan, kami akan merasakan anugerah kemuliaan yang telah disiapkan oleh Yesus bagi kami semua. Dimuliakanlah nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama Romo. Saudara-saudari sekalian, dibimbing, dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Sama-sama Mbak Marita. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sampai jumpa lagi di siaran Oase Rohani Katolik berikutnya. Tuhan memberkati.